Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwafillah, cerita Abian pada session kali ini adalah kita menceritakan tentang suatu hikayat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada sepasang suami istri yang hidupnya sangat susah. Kemudian saking susahnya, terkadang suami istri ini untuk makan saja harus berpikir untuk bagaimana caranya berbagi kepada antara suami dengan istri. Singkat cerita, pada saat tidur malam, sang istri berkata kepada sang suami, "Wahai suamiku, bukankah Nabi Musa adalah kalamullah yang dapat berkata-kata kepada Allah? Mohonkanlah kepada Nabi Musa untuk dapat meminta kepada Allah agar kita mendapatkan rezeki." Sang suami esok harinya mencoba berikhtiar untuk menjumpai Nabi Musa dan berkata, "Ya Nabi Musa, engkaulah kalamullah, mintakanlah kepada Allah supaya kehidupan kami ini lebih baik daripada saat ini." Kemudian Nabi Musa berdoa dan berkata-kata kepada Allah agar memberikan kekayaan kepada sepasang suami istri ini. Singkat cerita, ikhwafillah, Allah berkata, "Baiklah, akan kuberikan mereka kekayaan, tapi hanya dalam jangka 1 tahun saja. Dan dalam jangka 1 tahun setelah berakhir, mereka akan kutarik dan akan menjadi miskin kembali." Dan benar saja, setelah 1 tahun dan Nabi Musa telah memberitahukan kepada sepasang suami istri ini, tanpa arah yang disangka-sangka, tiba-tiba sang suami mendapatkan rezeki, sang istri mendapatkan jalan rezeki, dan mereka menjadi kaya raya. Sang istri berkata kepada sang suami, "Ya suamiku, kita hanya diberikan waktu 1 tahun dari Allah untuk dapat menjadi orang kaya dan setelah ini akan kembali miskin." Nah, apa yang mereka buat? Dalam masa 1 tahun ini, mari kita membagi semua kekayaan ini kepada orang-orang supaya terasa nikmatnya atau manfaatnya kepada semua orang. Mereka membuat semacam rumah singgah, mereka membuat shelter ataupun rumah untuk orang-orang, baik itu fakir, miskin, kemudian para kaum duafa, untuk bersama-sama membagikan apakah itu namanya makanan, dan ini semua yang benar-benar ada manfaatnya seperti apa yang dikatakan dalam firman Allah, yaitu ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lakukan semua yang memang pada saat firman Allah di surah Al-Maun itu mengatakan bahwa kondisinya sebenarnya kita adalah pendusta agama bagi mereka-mereka yang tidak mempedulikan fakir miskin dan anak yatim. Singkat cerita, kawan-kawan ikhwafillah rahimahullah, dalam pembagian-pembagian mereka selama 1 tahun terlaksana, tiba-tiba tanpa terasa mereka tetap menjadi kaya raya. Dan si suami istri ini mengatakan, "Ya Nabi Musa, sudah lewat 1 tahun dan kami tetap kaya." Apa yang mereka buat cuma satu. Di shelter rumah yang mereka jadikan rumah singgah ini, mereka buka 7 pintu. Dan pintu-pintu itu semua orang boleh masuk, boleh makan, makanan tersidang banyak. Dan qadarullah, entah bagaimana, mereka tetap kaya walaupun 1 tahun sudah lewat. Sontak Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa sudah lewat 1 tahun dan mereka tetap kaya raya?" Kata Allah, "Ya Musa, akulah yang membukakan pintu untuk mereka 1 pintu. Namun mereka membukakan 7 pintu. Dan aku pemalu. Aku yang harusnya memberi kepada umatku, tapi umatku lebih banyak memberi, sehingga ku biarkan dia menjadi kaya seterusnya." Kata Nabi Musa, "Maha suci engkau ya Rabb, yang telah memberikan segala sesuatu yang dimohonkan hambanya." Dari peristiwa ini, wafilah, kita melihat bahwa keajaiban sedekah itu luar biasa. Sedekah itu mata pisaunya terlalu banyak untuk manfaat bagi umat. Jadi, iktibar dari cerita kita pada hari ini adalah mari sama-sama kawan-kawan kita memperbanyak sedekah, kita kuatkan meskipun kita dalam keadaan sempit ataupun luas. Jadi terus menggelorakan sedekah, terus kita giat
tiada hari tanpa bersedekah, karena ini semua kita anggap adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa di cerita Abi An berikutnya yang insya Allah akan memotivasi dan memberikan itibar bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.